Ketidaksengajaan yang telah diatur. Karya Tia Dwiyani Yunus Putri. Bab 1 Perkenalan. Teringat jelas kala itu, ketika kau singgah di rumahku menginap semalam dengan alasan yang aku tidak ketahui. Temanku akan menginap di sini, dia baru pulih dari Jakarta. Ucap pamanku selaku adik dari ibuku. Kenapa? Jawab ibuku heran. Pekerjaannya sedang bermasalah. Sebab itu dia agak frustasi belum berani untuk pulang ke rumahnya. Jawabnya lagi, yang penting kamu temani dia di sini. Ibu menjawab, iya, sahut pamanku. Ketika malam tiba, dalam lelapnya tidurku aku mendengar ramai suara orang berbincang di sebelah kamarku, karena ruangan kamar dengan ruang tamu rumahku bersebelahan. Jadi terdengar jelas suara-suara itu. Fajar telah tiba. Waktunya bangun untuk menimba ilmu. Ya aku sejak duduk di bangku SMP, aku sudah terbiasa bangun sebelum waktu subuh tiba agar aku bisa bersantai dan membaca buku sekolah sebentar setelah mandi. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Aku sudah rapi berseragam OSIS karena hari ini adalah hari Senin. Terdengar suara motor matic berhenti di depan rumahku. Tia, seru temanku di luar rumah. Aku segera keluar untuk melihatnya. Tunggu sebentar, jawabku sambil masuk berniat untuk mengambil tas dan berpamitan dengan orang tuaku. Terlihat kamu sudah bangun di awal pagi dan duduk di kursi ruang tamu sambil masih berbalut dengan sarung yang kau pakai. Terlihat pula kau tersenyum tipis dan aku membalas senyum itu sambil berjalan ke dapur mencari ibuku. Aku pun berangkat dengan sombongnya tanpa menyapa orang yang sedang duduk termenung entah apa yang sedang dipikirkannya. Sebenarnya, bukan sombong tapi memang seperti itu sikapku ketika bertemu orang yang sama sekali tidak aku kenal meski itu temanku keluargaku sendiri. Aslinya mah kalau sudah kenal kata mereka aku asik, lucu, malu-maluin hehehe. Next aku sekarang masih duduk di bangku SMA di kotaku. Namun jarak antara rumah dan sekolah lumayan cukup jauh sebabnya aku selalu berangkat pagi sekali agar tidak terlambat. Aku duduk di kelas 12 semester akhir dan sudah melaksanakan UN. Beberapa bulan kemudian surat kelulusan sudah diedarkan dan kami semua dinyatakan lulus 100% dari angkatan kami. Dan kini saatnya aku mencari pekerjaan untuk pengalaman masa remajaku sekaligus mencari modal untuk masuk ke perguruan tinggi dan aku ingin sedikit meringankan pengeluaran orang tuaku karena adikku juga masih duduk di bangku SMP. Setelah mencari dan menanyakan lowongan di sekitar tempat tinggalku, tidak ada satupun yang menjawab ada. Akhirnya aku berniat mencari di media sosial dan akakupu menemukannya. Setelah aku bertanya-tanya pada nomor yang ada di brosur iklan akhirnya aku dipanggil untuk mengikuti tes interview di salah satu kota cabang tempat perusahaan yang baru saja aku temukan. Aku berunding dengan orang tuaku tentang pekerjaan itu. Akhirnya mereka setuju. Namun, yang masih menjadi masalah dengan siapa aku ke sana. Karena di rumahku belum ada yang memiliki SIM dan kendaraan standar. Naik angkutan kota dari sini ke sana butuh waktu lama, apalagi ini masih lebaran jalanan banyak yang macet, kendaraan-kendaraan masih lalu lalang untuk arus mudik dan balik. Ibuku berbicara, dari sini ke sana butuh waktu sekiranya 3 jam untuk samapi kalau jalanan sepi, sedangkan saat ini masih suasana lebaran jadi jalan masih ramai. Untuk sampai di tempat tepat waktu sekiranya tidak mungkin berangkat dengan kendaraan umum. Sambung ibuku. Aku mengangguk dan diam sambil memikirkan cara bagaimana aku sampai ke sana. Hari berikutnya, sekitar pukul 7 malam pamanku datang ke rumah. Jadi ngelamar pekerjaan? Tanyanya padaku. Bingung ke tempatnya. Jawabku. Nung panggilanku kepada paman termudaku, apunya temen yang kemarin ke sini kalau kamu mau Nung bisa disuruh dia untuk mampir sebentar ke sini kebetulan dia sedang di jalan. Ucap pamanku. Tidak lama kemudian dia datang dan duduk. Pamanku menceritakan semuanya kepadanya.
Dan dia pun setuju untuk mengantarku ke tempat interview. Dia orang baik, gak bakal ngapa-ngapain kamu, dia temennya Nung. Ujar pamanku kepadaku. Aku cuma tersenyum tanpa menunjukkan gigi-gigiku. Keesokan harinya sekitar pukul 7 dia sudah sampai di rumahku. Aku bersiap untuk berangkat karena tidak mau terlambat, terlebih tempatnya sangat jauh. Aku berpamitan dan meminta doa restu pada ibuku, nenekku dan semuanya yang menyaksikan aku berangkat agar aku diterima kerja di sana. Terlihat ibuku memberi dia uang entah berapa jumlahnya. Buat beli makan. Samar aku mendengarnya. Seperti naik ojek, bedanya uang dibayar di muka wakak, batinku. Kemudian kami berangkat. Karena aku tidak terlalu suka pakai helm, helm yang ku bawa tidak ku pakai tapi untuk senderan tanganku di paha. Namanya siapa Mbah? Dia bertanya memecah keheningan di atas lajunya kecepatan gas motor. Iya, jawabku singkat. Baru pertama kali ngelamar kerja ya. Tanyanya kemudian. Enjih aku berbicara dengan bahasa Jawa yang halus karena dia lebih tua dari umurku terlebih belum saling kenal. Artinya iya dalam bahasa Indonesia, singkatku lagi. Helmnya dipakai di kepala bukan di lutut. Ketusnya. Iya, masih singkatku. Dia pun kemudian berhenti sejenak. Kenapa berhenti? Tanyaku lembut. Helmnya dipakai dulu bahaya, jawabnya sambil memutar badannya dan melihat ke arahku. Aku pun menurutinya toh sudah agak jauh juga dari rumah meski belum seperempat dari perjalanan. Setelah aku memakai helm dia pun melanjutkan menarik stang gas motornya. Pegangan entar jatuh, pintanya. Aku pun berpegangan di bagian belakang motornya, mosok kia tukang ojek pegangannya di belakang, sindirnya. Enggak papa, aku menjawab. Tangannya mana coba sini. Pintanya kembali, aku lagi pegangan entar jatuh, jawabku. Dia pun kembali berhenti di pinggir jalan karena handphonenya berdering. Setelah mengangkat telepon tanganku ditarik lembut untuk berpegangan pada pinggangnya karena tanganku berada di depan perutku dan sudah melepaskan pegangan di belakang motor. Pegangannya di sini biar enggak jatuh. Suruhnya sambil tersenyum. Iya, aku sedikit canggung dan risih sebenarnya. Terpaksa kedua tanganku mencengkrang erat jahitan samping kemeja yang ia kenakan. Mukanya tegang amat. Dia melirikku dari kaca spionnya. Senyum biar cantiknya kelihatan. Kalau tegang gitu nggak kelihatan cantiknya, sambungnya lagi. Aku pun semakin menjadi malu dan muka menjadi merah karena rayuannya dan ditambah lagi matahari mulai memanas meski masih pagi. Kok diem? Senyum dong, pintanya. Aku pun tersenyum malu-malu menghadap spion yang dilihatnya, nah gitu kan cantik. Balasnya sambil tersenyum. Biasa aja, jawabku. Tempat tujuanku sudah hampir sampai. Dia berhenti sejenak di depan toko sembako. Kemudian keluar lagi dengan membawa 2 botol minuman. Diminum dulu biar nggak tegang gitu. Ucapnya sambil memberikan minuman itu. Makasih, jawabku mengulurkan tangan. Setelah selesai minum kami melanjutkan perjalanan karena sudah siang. 10 menit kemudian dia berhenti dan seperti agak bingung, kiaknya nyasar kita. Ujarnya, hah, aku terkejut. Santai aja nggak pak kok kita puter balik lagi, balasnya dengan santai. Beberapa menit kemudian kami sampai di tempat tujuan dan melihat jam baru pukul 9.30 waktu Indonesia Barat artinya, aku belum terlambat. Aku pun turun dan melepas jaketku. Aku nitip jaket bentar ya. Mintaku padanya. Iya, semangat jangan gugup, jangan tegang, baca doa dulu. Nasihatnya. Aku tersenyum. Aku pun segera masuk ke karwa saking gugupnya aku HP-ku lupa aku bawa. Sekitar 1 jam lebih aku di dalam karena bukan cuma aku yang interview, akhirnya aku pun keluar dengan rasa lega. Ketika aku turun di tangga, dia melihatku dan tersenyum. Aku menghampirinya untuk segera pulang. Gimana lancar? Dia bertanya. Alhamdulillah, jawabku dengan lega. Udah pulang yuk.
pintaku sambil mengenakan jaket dan memakai helm. Aku meraba saku jaketku untuk melihat HP-ku. Rupanya ada SMS masuk yang tak lain dia yang mengirimkan. Masih lama nggak? Kalau masih aku ke taman dulu, begitulah isi pesannya. Setelah aku menutup HP-ku kembali dia menyahut, untung tadi nggak aku tinggal ke taman. Ternyata HP-nya ditinggal di sini. Aku lupa, jawabku. Dia segera melajukan motornya ke arah Pulin. Namun hari sangat panas karena waktu zuhur hampir tiba. Mampir ke taman dulu bentar ya, sambil nunggu zuhur sekalian istirahat makan. Dia meminta. Tadinya aku pikir nggak harus ditamankan. Tapi ya udahlah toh tamannya di pinggir jalan, kasihan juga dia capek. Ujarku dalam batin. Akhirnya kami sampai di taman dan masuk. Kami singgah di pendopo taman yang cukup luas. Aku duduk di tangga pendopo, dia berbaring di lantai pendopo sambil memainkan ponselnya. Tak lama kemudian, dia menghampiriku yang sedang bermain ponsel. Coba lihat HP-nya lagi, apa sih sibuk amat? Apaan sih? Aku menyembunyikan HP-ku. Dia pun meminta akun sosmedku, kebetulan aku sedang asik tadi dengan dunia mayaku. Awalnya aku tidak memberikannya namun dia tetap memaksa dan akhirnya aku pun memberikannya. Dia langsung mengecek akunku dan stalking unggahanku, tak ketinggalan dia membuka galeri unggahanku pula. Cantik banget sih. Kudengar kalimat itu keluar darinya.